Efektif di sini adalah cara kerja tim bisa menjadi lebih baik, tim bisa lebih fokus, komunikasi dan kolaborasi meningkat, dan individu dalam tim memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Sedangkan untuk adaptif, kita bisa memperoleh masukan atau feedback lebih cepat dan berkala, resiko pengembangan bisa kita tekan seminimal mungkin, dan kita juga bisa memungkinkan untuk memberikan nilai atau manfaat bagi pengguna lebih cepat. Dan ini semua bisa membawa hasil kerja pengembangan ke level berikutnya. Kita akan membahas dari efektif yang ingin kita capai melalui Scrum. Scrum akan membantu pengembangan kita menjadi lebih rapi dan tertata, flow-nya jelas, dan kerjasamanya dalam tim juga jelas. Dan kita ingin menyelaraskan aktivitas pengembangan yang beragam. Apa saja sih aktivitas pengembangan itu? Kita bisa mengkategorikannya menjadi 5 aktivitas. Yang pertama, yang terkait tentang kebutuhan produk atau requirements produk. Yang kedua adalah yang terkait tentang desain, bagaimana kita membangun desain untuk solusi atau sistem kita. Yang ketiga adalah building, yaitu tentang membangun produk itu sendiri. Yang keempat adalah testing, bagaimana kita melakukan uji coba dari produk yang sudah kita buat. Yang kelima adalah delivery, yaitu bagaimana kita bisa memberikan produk kita ke pengguna atau kita menaruhnya ke lingkungan produk produksi. Dengan Scrum, kita bisa membantu fokus tim dalam menyelesaikan kerja pengembangan mereka, dan kita bisa meningkatkan komunikasi dan membawa kolaborasi tim ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah tentang adaptif. Scrum bisa membantu kita menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang umum terjadi dalam pengembangan produk. Kita bisa membuat pengembangan menjadi adaptif dengan Scrum, dan yang kita tahu adalah pengembangan produk bukanlah hal yang sederhana. Ada tantangan yang akan kita jumpai dalam pengembangan. Untuk kamu yang pernah terlibat dalam pengembangan produk, kamu tentu pernah menjumpai perubahan atau ketidakpastian atau kompleksitas di sana, dan ada risiko yang kamu hadapi di sana. Kalau kamu beruntung, kamu mungkin pernah mendapati pengembangan produk kamu dalam keadaan chaos atau kebakaran. Nah, Scrum membantu kita untuk adaptif menghadapi ketidakpastian ini. Saya akan membahas lebih lanjut tentang ketidakpastian yang mungkin ada dalam pengembangan produk. Saya membaginya menjadi 3 aspek, yaitu pertama aspek produk, yang kedua aspek teknologi dan alat bantu, dan yang ketiga adalah aspek tim. Untuk aspek produk, pemahaman terhadap masalah pengguna dan apa yang mereka butuhkan adalah tantangan tersendiri. Bisa jadi kita memiliki pemahaman yang berbeda antara kita sebagai tim pengembang dengan pengguna. Ketika terjadi perbedaan pemahaman antara kita dengan pengguna, kemungkinan besar fitur yang akan kita buat akan berbeda dari yang pengguna harapkan. Mungkin inilah yang menyebabkan kenapa requirements produk atau kebutuhan produk sering berubah-ubah di tengah perjalanan, karena terjadinya perbedaan pemahaman. Dan yang paling parah adalah kita mungkin saja membangun produk yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pengguna. Ini adalah satu tantangan tersendiri. Tantangan lainnya adalah bagaimana kita menulis dan mengelola kebutuhan produk secara efektif. Apakah kebutuhan produk yang kita tulis sudah baik, dan apakah ini sudah mencerminkan kondisi pengembangan terkini? Dan jika kita sudah membangun produk, apakah produk yang sudah kita buat berjalan sesuai yang diharapkan? Apakah ada kesalahan? Apakah ada bugs? Dan apakah produk yang kita buat mudah digunakan oleh pengguna? Itu semua adalah tantangan dalam aspek produk. Berikutnya adalah ketidakpastian dalam aspek teknologi dan alat bantu. Dalam pengembangan produk, kita tentu saja memerlukan alat bantu dan teknologi untuk membangun produk kita. Sebagaimana yang kita ketahui, teknologi adalah sesuatu yang sangat cepat berubah. Tantangan di aspek ini adalah bagaimana tim bisa memilih teknologi yang pas, yang optimal, sesuai dengan solusi yang akan mereka kembangkan. Dan tentu saja mereka memerlukan dukungan alat bantu yang sesuai untuk pengembangan mereka. Tantangan lainnya adalah perubahan fase produk seringkali membuat kita perlu berpindah teknologi atau memperbarui teknologi yang sudah ada. Sebagai contoh, di awal fase pengembangan produk, kita mungkin saja memerlukan teknologi yang lebih sederhana untuk membangun produk kita. Seiring berjalannya waktu, produk kita bertumbuh dan kita memiliki pengguna yang makin banyak. Di fase tersebut, tentu saja kita memerlukan teknologi yang lebih stabil untuk melayani pengguna kita. Dan mungkin saja kamu mempertimbangkan untuk berganti teknologi atau memperbarui teknologi yang ada. Nah, sayangnya perpindahan teknologi ini memiliki harga yang sangat mahal, dan ini adalah salah satu tantangan yang dihadapi dalam aspek teknologi. Berikutnya adalah ketidakpastian dalam aspek tim.
Pengetahuan, kemampuan, dan perilaku individu dalam tim kita itu berbeda-beda. Ada yang sudah berpengalaman di tim kita, ada yang masih baru, dan kemampuan bekerja sebagai tim untuk setiap individu juga berbeda-beda. Dan kemampuan belajar mereka juga berbeda-beda. Bagaimana jika di tengah pengembangan ada seseorang dalam tim kita yang keluar atau resign? Dan bagaimana jika ada konflik dalam tim kita? Itu semua adalah ketidakpastian yang mungkin terjadi di aspek tim. Akhirnya, untuk membangun produk, kita perlu mempertimbangkan ketidakpastian tersebut. Dan kita akan menggunakan Scrum untuk membuat pengembangan kita menjadi lebih adaptif sehingga kita bisa menghadapi ketidakpastian dalam aspek-aspek yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu pada aspek produk, pada aspek teknologi dan alat bantu, dan aspek tim. Kita juga ingin membangun keteraturan di tengah ketidakpastian pengembangan. Dan ini semua kita lakukan, kita mau menghadapi ketidakpastian, mau menghadapi kompleksitas, adalah kita ingin bisa memberikan nilai atau manfaat bagi pengguna kita. Pada segmen selanjutnya, kita akan berkenalan lebih dekat dengan Scrum. Saya mengucapkan selamat datang buat teman-teman di Kerangka Kerja Scrum. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.